wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Sinta Maria Dewi SPD MPD dan saya sendiri Fathia Kotronanda sebagai moderator. Juga ada teman saya yaitu Devi Fitra Marfuatun sebagai pemateri pertama dan Feni Febriani sebagai pemateri yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu gerakan pembaruan dan proses untuk pencapaian lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Nah, pendidikan multikultural sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Yang kedua, pendidikan multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan instrumen strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seorang terhadap bangsanya. Yang ketiga, dalam menghadapi pluralisme budaya, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan budaya tersebut, yaitu perlunya dilaksanakan pendidikan multikultural. Keempat, oleh karenanya, praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Nah, yang terakhir, konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia dari bidang referensi budaya yang berbeda dan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. Ini, mari kita mendengarkan pemaparan materi yang pertama, yaitu dari Saudara Devi Fitra Marfuatun. Kepadanya dipersilakan. Saya akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu B. Paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, kemajemukan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dan pluralis. Pluralis itu artinya memiliki banyak paham atau keberagaman. Kemajemukan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif horizontal dan perspektif vertikal. Dalam perspektif horizontal dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, filosofis, dan budaya. Adapun dalam perspektif vertikal dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, bangunan paradigma pendidikan multikultural. Bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Jamroni tahun 2011 adalah sebagai yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau sekedar perubahan metode pembelajaran. Pendidikan multikultural mentransformasikan kesadaran yang memberikan arah transformasi bagi pendidikan. Yang keempat, yaitu pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang menciptakan ketimpangan semakin membesar. Yang kelima, pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogik, iklim kelas, dan kultur sekolah yang bertujuan untuk membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. C. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, masa depan memerlukan kreativitas. Menurut Gibson, masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiperpotensi, suksesi, revolusi teknologi, serta dislokasi dan konflik sosial. Menghasilkan keadaan yang
non-linier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini. Masa depan hanya dapat dihadapi oleh kreativitas, meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peran penting untuk memicu kreativitas. Perubahan keadaan yang non-linier ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir linier. Yang kedua, munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial. Bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akan munculnya konflik dalam masyarakat multikultural disebabkan oleh yang pertama, adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi. Yang kedua, perluasan batas-batas sosial budaya. Yang ketiga, benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama. Yang ketiga, spektrum kultur masyarakat Indonesia merupakan spektrum kultur masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keragaman merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Untuk mengolah ragam perbedaan tersebut dapat dijadikan aset, bukan sumber perpecahan. Pada era globalisasi ini, pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya dan harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Saudara Penny Febriani. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktik pendidikan multikultural di Indonesia. Sampai saat ini pendidikan multikultural masih sebatas wacana. Praktik pendidikan multikultural di Indonesia tampaknya tidak dapat dilaksanakan 100% ideal seperti Amerika Serikat. Walaupun ditinjau dari keragaman budaya, banyak kemiripan. Hal ini disebabkan oleh perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan pendidikan yang banyak dilatar belakangi oleh primordialisme. Pendirian lembaga pendidikan berdasarkan latar belakang agama, daerah, perorangan, atau kelompok. Oleh karena itu, praktik pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dari multikultural. Poin ada bentuk pendidikan multikultural. Yang kedua, perspektif hasil pembelajaran pendidikan multikultural. Yang ketiga, kompetensi kultural. Ada pendidikan multikultural berbasis karakter keindonesiaan. Pendidikan mampu menginformasikan peserta didik dari belum dewasa menjadi dewasa. Ciri manusia dewasa adalah manusia yang memiliki karakter. Oleh karena itu, setiap orang dewasa memiliki karakter sebagaimana dirinya sendiri. Adapun pendidikan mendorong seseorang menjadi diri sendiri. Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menganalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insanul kamil. Dalam rumusan lain, dapat didefinisikan bahwa pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai
kepada Saudara Devi dan Saudara Feni yang sudah memaparkan materi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Dari paparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia masih menjadi wacana baru yang perlu direspon untuk menjaga keutuhan bangsa yang kaya akan multikultur. Yang kedua, pendidikan multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka. Untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju, pendidikan multikultural juga dapat dijadikan instrumen strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebangsaan seorang terhadap bangsanya. Yang ketiga, dalam menghadapi pluralisme budaya diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan budaya tersebut, yaitu perlunya dilaksanakan pendidikan multikultural. Nah, yang terakhir, pendidikan multikultural juga sangat relevan dengan pendidikan demokrasi di masyarakat plural seperti Indonesia, yang menekankan pada pemahaman akan multi etnis, multi ras, dan multikultural yang memerlukan konstruksi baru atas keadilan, kesejahteraan, dan masyarakatnya. Pemaparan materi dari kami, saya yakin semua teman-teman semua sudah mengerti dan sudah paham tentang materi yang kami jelaskan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.